Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, yaitu di channel Mokhtar Sacut. Baik teman, dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini. Di sini saya akan coba berbagi dengan kalian tentang informasi terupdate informasi terbaru yang disampaikan oleh Panselnas. Pertama, di sini kita coba lihat sama-sama informasi yang disampaikan oleh Panselnas. Ya, di sini dapat kita lihat tweetnya Bapak Abi Ridwan. Di sini beliau menulis, mereka yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi dengan CAT BKN, hati-hati. Percuma nilai tinggi jika nanti didiskualifikasi. Jika perlu dilaporkan ke polisi. Berhenti sekarang atau menyesal nanti. Mau jadi Justin kolaborator? Silahkan DM. Itu kata beliau. Nah, di sini teman-teman, kita sangat harus berhati-hati ya. Dan harus antisipasi diri sendiri ya. Ketika mengikuti CPNS maupun P3K saat ujian, rekan-rekan CPNS ya yang belum mengikuti ujian, jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ya. Oke. Di sini ada balas tweetnya, BKN tidak akan mentolerir siapapun yang berbuat curang dalam SKD, CPNS atau Selkom P3K non-guru. Baik orang BKN, instansi, peserta, atau gabungan dari ketiganya. Nah, ini nampaknya Bapak Abi Ridwan sangat serius ya dalam hal ini. Tidak main-main nampaknya. Kita jangan pernah melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Oke, di sini melihat kecurangan silahkan DM pada saya. Berarti ini penyampaian tweet Pak Ridwan, siapapun yang melakukan kecurangan, baik itu peserta dari CPNS, P3K, orang BKN, instansi, atau gabungan dari ketiganya ya. Ini siapapun yang melakukan, jika kita melihat, disuruh lapor ke Bapak Abi Ridwan ya, DM, biar tindakan akan diambil. Oke. Semoga saja di seleksi tahun ini P3K maupun CPNS jauh dari kecurangan ya, tidak ada kecurangan. Semoga saja. Oke, di sini kita lanjut. Lihat tweet Bapak Ridwan yang sebelumnya ya. Di mana tadi? Nah, ini. Baik, kita lihat ini adalah jawaban mengapa dinosaurus, Nokia, BlackBerry, Yahoo kehilangan dominasinya. Tanpa kemampuan adaptasi mengikuti perkembangan, kita hanya akan bisa menjadi sejarah. Betapapun jasa kita di masa lampau. Dengan makna di sini teman-teman, kalau kita coba pahami lebih dalam, apa yang sudah kita lakukan di masa lampau itu tidak dijadikan sebuah ukuran ya. Tidak dijadikan nomor satu, tapi kita yang dijadikan nomor satu, kita harus beradaptasi dengan perkembangan pada masa kini ya. Baik teknologi ya, kita harus bisa mengikuti dimanapun kita berada ya. Dan di sini ada penyampaian lagi, jadi ASN harus siap beradaptasi dan melayani. Di sini teman-teman sudah jelas berarti ya, kita di sini harus siap dengan suasana ataupun
perkembangan yang ada di masa di mana kita berada. Mari kita lihat lagi DM yang kemarin ya, ini DM Pak Ridwan. Balasannya ini sesudah menaikkan tentang nilai afirmasi ini ya. Di sini, kalau kita lihat di atas ini. Data sudah masuk, lega. Besok biarlah jadi urusan besok. Nah, teman-teman, berarti data ini sudah masuk ya, Konselnas. Tinggal panitia dan sebagainya ya, rembuk dan memutuskan ya. Dan kita sebagai peserta di sini harus siap-siap ya, menerima ataupun melihat pengumuman yang akan disampaikan oleh Panselnas nantinya. Nah, teman-teman, semoga saja yang sudah lulus passing grade kemarin tetap lulus ya di saat pengumuman nanti, dan yang belum lulus, belum mencapai passing grade-nya, semoga bisa tercapai passing grade-nya dengan tambahan nilai afirmasi yang diberikan ya. Semoga saja, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita coba lihat lagi ya informasi kemarin yang disampaikan oleh Prof. Johan di saat Araker Komisi 10 dengan Kemendikbudristek ya. Oke, berikut cuplikannya. Nah, kita ingin mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi negara ini yang mengurus pendidikan. Tapi karena negara belum mampu, maka diminta masyarakat untuk membantu. Maka berdirilah yayasan pendidikan swasta dan juga guru-guru swasta. Nah, ini hendaknya kita menempatkan kita di mana nih? Nah, menyediakan guru juga tanggung jawab daripada negara. Negara belum mampu, maka serahkan pada swasta. Maka terjadilah honorer-honorer di mana-mana. Dan ini luar biasa pengabdian mereka. Nah, semestinya kita berpihak pada mereka, kita berdiri di belakang mereka, mengabdi dengan segala pengorbanan. Ya, honor 300.000, 500.000 itulah yang mereka hadapi bertahun-tahun. Dan mereka tetap bekerja membantu pendidikan kita ini, negara dibantu, masyarakat dibantu, dan mereka memang diridai Allah. Dengan 500.000 bisa makan, ya, jadi dengan keadaan yang sangat apa adanya. Nah, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka dengan keadaan sesulit-sulitnya mereka tetap melaksanakan proses belajar. Ini yang harus kita hargai. Jadi mahal nilainya itu adalah jiwa kependidikannya. Jadi bukan nilai angka-angka di tesnya itu. Selama bertahun-tahun nilai pendidikannya sudah ada pada mereka. Itu yang harus kita hargai. Ya, jadi luar biasa jasa mereka ini. Dan kita ingin awalnya mengangkat mereka jadi PNS, jadi pegawai, jadi P3K. Tapi terhadang peraturan harus melalui tes. Nah, tes ini barangkali hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Karena mereka sudah punya kemampuan sebagai pendidik tadi, jiwa pendidikan itu yang belum didapati oleh orang-orang muda. Dan mereka bertahan. Ya, seandainya lah, ya tapi tak mungkin terjadi. Mogok para guru-guru honorer ini se-Indonesia, kiamat pendidikan kita. Ya, karena mereka tidak punya niat seperti itu, maka pendidikan kita berjalan. Nah, ini harus dibaiki. Ya. Nah, niat pemerintah untuk mengangkat mereka ini sangat kita dukung, sangat kita hargai. Ya. Tapi kenapa harus ada tes-tesnya yang memberat-beratkan? Karena tidak semua guru kenal dengan laptop, tidak semua guru dengan komputer. Ya, betul. Itu dihadapkan dengan ujian, mereka tidak mengerti operasional, maka nilainya banyak yang tidak diharapkan. Ya, banyak yang belum ngerti. Nah, saya mendapatkan di dapil saya di pelosok sekolah negeri SD tidak punya satu pun guru PNS, semuanya guru honorer. Nah, mereka lah bertarung mempersiapkan pendidikan untuk anak bangsa, tapi mereka juga
harus menghadapi tes yang begitu-begitu, dan mereka barangkali tidak pernah ada sekolahnya itu komputer dan laptop. Ya, suasana harusnya barang kita sepakat seperti awal semua, kita loloskan mereka ikut tes. Ya, tapi tesnya hanya sekedar mengikuti peraturan undang-undang, bukan untuk memilah-milah. Nanti sudah mereka jadi masuk, baru kita tingkatkan kualitas mereka. Ya, jadi utamakanlah ya guru-guru yang umur 35 tahun, apalagi yang 50 tahun. Nah, info kita dapatkan dari mereka, soalnya banyak dan waktunya sempit. Salah satu soal yang dikatakan kepada saya, bagaimana cara membuat sate. Bagi orang Minang tentu sate beda dengan orang Madura, dengan orang Banten satenya lain dengan orang Aceh. Jadi ini kan hal yang barangkali perlu kita tinjau lah tentang penilaian terhadap mereka. Ya, ya beda-beda. Nah, apalagi kita sudah 12 tahun tidak menerima PNS guru. 12 tahun tidak pernah menerima PNS guru. Jadi kebijakan lah ya, menteri bisa bicara dengan menteri yang lain. Kita tetap ada tes karena undang-undang, tapi adalah ya, formasi apa untuk secara melaksanakan undang-undang, bukan untuk memilah-milah mereka, untuk penghargaan. Sekali lagi saya harapkan kita hargailah mereka karena mereka luar biasa dahsyatnya jasanya. Dahsyat sekali jasa mereka, bertahun-tahun dengan hidup apa adanya, tapi tetap berada di dalam kelas. Walaupun suasananya tidak memungkinkan kehidupan mereka itu masa depannya, tapi mereka tetap bertahan, tidak akan meninggalkan, karena ada jiwa kependidikannya. Ini saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Guru Honorer, calon P3K di tahun 2021, semoga jadi ya. Hanya demikian yang dapat saya berbagi sedikit informasi ya untuk kalian semua. Semoga saja bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman seperti biasanya diberikan dukungan untuk channel ini berupa subscribe, di-share videonya biar rekan-rekan seperjuangan kita di luar sana akan tahu informasi baru ya. Dan jika ada masukan dan pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.